Halo Talavers. Di Indonesia, ngalahin mobil pimpinan pasar yang udah mengakar bertahun-tahun itu susah banget. Soalnya orang-orang yang beli mobil kayak gitu udah cenderung merem pas milih mobil. Beda cerita lagi kalau misal belinya pakai akal yang jernih dan logis. Pasti mobil kayak Suzuki Fronx bisa lebih dilirik dari rivalnya seperti Toyota Race. Dilihat dari luar, mobil ini memang udah ngasih feel yang berbeda dibanding rival-rivalnya di kelas yang sama. Semacam aura fresh gitu. Wajar sih, toh juga Fronx ini merupakan kontestan yang paling baru di kelasnya. Itu pun baru dijual di India dan masih simpang siur bakal diekspor kemana. Pantes aja kalau banyak yang tertarik gara-gara desainnya yang segar. Suzuki sendiri membawa bahasa desain Next Wave yang udah lebih dulu diaplikasikan di Grand Vitara versi India ini. Sekilas mirip banget ya. Kita suka banget dengan headlamp yang kelihatan berisi berkat 3 proyektor LED ini di dalamnya. Nice! Buat lampu seinnya digabung dengan cluster daytime running light di atas ini. Konsep serupa dengan yang digunakan di Hyundai Creta, Mitsubishi Xpander yang nyalain sein dan DRL bergantian. Kedua DRL tadi disambungin sama satu bilah krom horizontal yang juga membelah grillnya ini. Ketimbang pakai body kit-kitan yang bikin mobil jadi kelihatan feminim, Suzuki memilih mengaplikasikan aksen semacam underguard. Eksekusinya juga manis, gak berlebihan dan keramaian kayak mobil-mobil yang ngakunya SUV padahal bukan. Beda halnya sama Toyota yang ngerti banget kalau industri pengrajin wide body dan body kit di Indonesia ini maju karena masyarakatnya emang pada demen sama yang namanya body kit. Gak heran kalau body kit di Race ini keliling dari depan sampai belakang. Anyway, di luar dari adanya penggunaan body kit atau enggak, sejatinya desain Race ini tergolong cakep, klimis, dan gak neko-neko. Airdam berbentuk trapezoidal yang gede banget ini dipadu sama headlamp LED plus terintegrasi dengan DRL dan lampu sein. Cenderung gak neko-neko kalau desain global mah. Yang unik di sebelah sini, walaupun Toyota nggak bikin siluet window line yang nggak gimana-gimana amat, tapi diselipin kaca kecil di belakang pilar C biar kabinnya nggak terasa sumpek. Biar aura maskulinnya nggak terbunuh sama body kit di sekujur tubuhnya ini, ada cladding hitam yang melingkar di tiap fendernya. Sekaligus membuat ban dan velg 17 inci yang harus diakui kalau fitmentnya proporsional banget antara bodi dan roda. Oh iya, jarang-jarang nih velg bawaan mobil full black. Kalau two-tone polish di Fronx gini kan udah biasa. Apalagi diikuti dengan ukurannya yang cuma 16 inci. Please ya Suzuki, kalau mobil ini masuk ke Indonesia, naikin velgnya 1 inci aja. Biar nggak kopong-kopong amat nih wheel arch-nya. Untung window line-nya enak dilihat. Tambahan roof rail juga bikin mobil ini terkesan gagah dibanding cuma ngandelin cladding di fender aja. Good job! Di belakang sini kita mungkin bakal ketemu sama desain yang bukan selera semua orang. Ya nggak apa-apa lah, at least Suzuki udah berani ngasih desain yang striking dan nggak konservatif kayak dulu-dulu. Tapi kalau dilihat dari sudut gini, tahu nggak mirip mobil apa? Iya, mirip banget sama stop lamp Peugeot yang khas dengan cakar singanya itu. Bedanya Suzuki di sini memilih buat ngikutin tren masa kini yang nyambungin kedua stop lampnya dengan satu garis memanjang kayak gini. Persis banget sama Race yang stop lamp belakangnya seakan dibikin nyambung sama panel hitam ini. Perbedaan di antara keduanya lagi-lagi dari sisi penggunaan underguard di Fronx dan body kit di Race. Tinggal preferensi masing-masing aja sukanya sama yang mana. Kalau nggak suka body kit di Race ini, cukup ambil tipe G yang polosan ini. Dijamin aura JDM yang sleek dan rapi bakal lebih memancar. Di Fronx gimana? Ambil aja opsi warna hitam, biar claddingnya jadi tersamar dan nggak kebanyakan warna yang nempel. Bicara soal warna, Maruti Suzuki memberikan total 10 opsi warna. Masing-masing Arctic White, Splendid Silver, Grandeur Grey, Bluish Black, Opulent Red, Earthen Brown, serta Nexa Blue yang jadi hero color ini. Silver, coklat, dan merah masing-masing punya opsi dual tone dengan atap hitam.
Kayaknya strategi warna dual tone dengan atap hitam ini lagi tren. Soalnya Toyota juga menyediakan opsi serupa dengan warna bodi merah, silver, biru, putih, dan kuning. Sedangkan single tone-nya ada hitam dan abu-abu serta kelima warna tadi. Masuk ke kabin, Race ini sebenarnya no complain banget. Cenderung bagus malah secara kualitas dan desain. Cuma karena bahasa desain interior ini udah dipakai sama mobil-mobil macam Avanza dan Veloz, Agya, Vios sampai Yaris Cross yang terbaru, feelingnya jadi biasa aja. Setirnya udah dipakai di Agya dan Vios. Instrumen clusternya dipakai Veloz dan Yaris Cross. Kontrol AC digitalnya juga sama, dipakai bareng-bareng. Suzuki juga sama aja, bahkan lebih parah karena benar-benar plek-ketiplek sama Baleno hatchback dan Grand Vitara. Apalagi setirnya yang juga dipakai di Jimny dan XL7. Maklum, keempat mobil yang disebut belakangan termasuk Fronx ini sama-sama dijual di bawah naungan Maruti Nexa. Semacam dealer versi up-class dari Maruti Suzuki biasa yang jual mobil kelas-kelas murah. Syukur aja paduan warna burgundy dan hitamnya bagus banget. Anyway, di dalam sini ada beberapa plus minus di antara keduanya yang langsung aja kita bandingin. Pertama, Race pakai jok kombinasi kulit dan fabric, sedangkan Fronx cuma fabric. Kedua, Fronx punya head-up display sementara Race enggak. Berikutnya, jagoan Suzuki punya arah semburan AC yang lengkap, sementara Toyota nggak mikir itu penting. Begitu pula sama ventilasi AC belakang yang juga ada di Fronx, tapi di Race malah absen. Aneh, padahal kan panasnya di India sama di sini mirip-mirip. Keduanya cuma impas di sektor head unit yang sama-sama 9 inci serta tombol start-stop engine. Sisanya, Toyota bisa tersenyum sumringah. Mereka ngasih fitur Toyota Safety Sense yang mencakup keselamatan aktif seperti Adaptive Cruise Control, Collision Mitigation, Blind Spot Monitoring, dan masih banyak lagi. Intinya mobil ini udah semi-semi autopilot lah. Sedangkan Suzuki cuma bisa nge-counter dengan konektivitas smartphone buat memantau kondisi mobil. Menariknya, kedua mobil di segmen small crossover ini menawarkan opsi mesin yang serupa. Masing-masing 1200 cc naturally aspirated dan 1000 cc turbo. Race bisa memproduksi sekitar 96 horsepower dan 140 Nm dari mesin turbonya. Sedangkan Fronx di atas kertas unggul tipis dengan 98 horsepower dan 147 Nm. Yang berbeda, Race menyediakan semua opsi transmisi ke kedua opsi mesinnya. Masing-masing CVT dan manual 5 speed. Fronx justru datang dengan matic konvensional 6 speed untuk mesin turbo, serta manual dan AMT yang bodoh itu di mesin naturally aspirated. Sekarang soal harga. Dengan perbandingan fitur segitu tentu selisih harga menjadi hal yang krusial. Race di Indonesia dijual dengan rentang yang cukup jauh, mulai dari tipe G 1200 cc manual seharga Rp235 juta sampai GR Sport 1000 cc turbo TSS dengan bandrol Rp307 juta. Fronx di India sana dijual dengan 5 tipe. Sigma sebagai entry level, Delta, Delta Plus, Zeta, dan Alpha sebagai tipe flagshipnya. Rentang harganya menarik loh, mulai dari Rp135 juta sampai Rp237 juta. Minimal kalau diimpor nggak nyampe 280 ini mah.